Halo, jumpa lagi bersama saya di channel Sopir Taksi Online Mantap. Oke, di hari Senin tanggal 30 Desember 2024, di penghujung tahun 2024 ini ya, saya narik lagi ya, bikin konten lagi. Pagi ini jam 9.44, meskipun saya tadi udah dapat satu, tapi ini terus sortir. Terutama Grab ini orderannya kenceng banget tapi kecil-kecil semua guys. Ya ampun, Grab Gokarnya jarang bunyi guys. Ini tak perlihatkan. Nah ini Grab ini kenceng ya, orderannya kenceng, tapi tarifnya kok belasan ribu semua tuh. Ya kan? Bikin males guys. Ini saya sudah sortir 30 orderan ada kali ya. Nggak ada tarif yang di atas 30.000 tuh nggak ada guys. Belasan ribu semua. Gila ya. Tadi ini udah 30 kali ada nih Grab ini. Sebelum saya bikin konten saya udah sortir nih tuh kan. Nah Gokarnya diem aja. Kayaknya Gokar ini tarifnya mahal guys. Jadi penumpang pada beralih ke Grab karena Grab murah. Buktinya ini. Nih, langsung bunyi nanti guys. Langsung bunyi. Tuh kan. Penjemputannya itu loh guys, 2,2. Kalau 1 kiloan nggak apa-apa sih. Oh. Nggak ada yang 40.000, 50.000, apalagi 100 tuh nggak ada. Apalagi ini masih musim liburan guys. Malioboro saya pantau udah macet tadi lewat CCTV ya. Jadi teman-teman bisa memantau lalu lintas Jogja melalui CCTV ya. Malioboro dan semuanya lu itu kan. Nggak ada yang 40.000 gitu loh. Terus ini hemat semua, kayaknya penumpang Gokar pada pindah ke Grab ini. Nah Gokarnya diem baik, Grabnya gacor banget. Jadi tetap selama musim liburan ini tetap hindari pengantaran dan penjemputan di Malioboro teman-teman. Kecuali teman-teman bener-bener tuh kan. Kecuali teman-teman bener-bener siap mental ya. Jangan sampai tertipu. Misalnya dapat tarif 11.000 kayak gini kan, ngantarnya ke Malioboro. Karena teman-teman nggak tahu ya, nanti ujuk-ujuk di bawah jembatan kereta itu kewek udah macet guys. Jadi jangan sampai kapusan, jangan sampai keblondro, istilahnya rugi kan. Dipikir ini pagi-pagi masih lancar gitu ya, makanya tarifnya murah ke Malioboro, diambil lah. Tapi tahu-tahu nanti di bawah jembatan Kewek itu nah sudah berhenti guys, dengan tarif misal 11.000 ya jelas nggak masuk. Kalau sekitaran sini masih lancar, nggak kelihatan macetnya. Tapi begitu mau masuk Malioboro itu, nah jangan sampai tarif-tarif yang menipu kayak gini kamu ambil. Ya teman-teman boleh ngambil lah tarif yang cocok, 50.000 atau 100.000 tuh nggak apa-apa, worth it dengan kemacetannya. Tapi kalau di bawah 50.000 saya sarankan nggak usah. Kesenangan konsumen ya. Gitu aja pesan saya. Ini selama liburan ya itu. Malioboro harap hindari aja, ambil tarif yang bener-bener masuk akal guys, 100.000 atau cari lonjakan kalau di Gokar ya. Soalnya menipu itu, lalu lintasnya menipu Malioboro tuh. Dari sini kelihatannya lancar, tapi begitu nanti masuk Malioboro di bawah jembatan itu, wah sudah antriannya sudah mengular, macet. Dengan tarif belasan ya udah nggak masuk guys, nggak masuk hitungan, rugi. Ini Gokarnya diem, baru dapat satu tadi. Grabnya belum tak ambil, baru sortir kayak gini guys, yang nongol 11.000 semua. Tapi giliran
di set tujuan itu nggak bakal nyantol guys. Meskipun ini merah banget ya, merah orderannya ya, berarti kan rame kalau merah ya. Nah, kalau merah rame atau karena hujan itu kita setting kemanapun tuh nggak dapet guys. Tapi giliran nggak disetting bunyi, tapi gini semua bunyinya. Nih lama nggak bunyi nih. Ini nunggu tarif yang cocok guys ini guys. Nah kalau diambil semua ya rungkat guys, tadi belasan ribu diambil semua. Penjemputannya aja jaraknya 2 kiloan lebih guys, ada yang 3 kilo. Nggak masuk guys untuk hitungan BBM. Mungkin kalau hari biasa normal tanpa liburan mungkin ya mau nggak mau diambil ya guys. Tapi kalau musim liburan kayak gini ya rugi guys ngambilin orderan yang ngasal ngawur ya. Harus pilih-pilih ya guys. Dapat nih lumayan 51.000 guys. Grabnya giliran sekarang yang diem guys. Tuh kan diem kan. Ini giliran ini yang nyala. Udah tak samperin yuk di Masjid Syuhada, nganternya ke Rowulu Godean. Oke sudah saya turunkan guys. Yuk kita cari orderan lagi di daerah sini ya. Halo guys, tadi tak selingi cari sarapan soto Madura guys. Di daerah mana nih, Bis. Dan belum bunyi lagi guys. Sampai sekarang tuh saya di pinggiran nih guys. Gimana ya? Apa harus ke tengah apa ya biar orderannya kenceng gitu loh. Kalau bagi saya yang penting orderannya kenceng gitu loh guys, daripada gede tapi lama, mendingan nggak terlalu gede nggak apa-apa tapi kenceng. Oke, ya udah kita lanjut ke tengah aja ya, ke kota ya. Kira-kira ya 3 kiloan lah. 3 kilo 4 kilo. Yuk, mantap. Jadi barusan nyala ya gokarnya guys, 34.000. Saya cocol. Tak lihat mapnya kok macet mengarah ke lokasi penjemputan. Ya udah tak cancel akhirnya. Merah mapnya tuh ke lokasinya itu. Tak cancel. Jadi ini batal ya, cancel. Nganternya ke Lempuyangan stasiun lah padahal ya, tapi ke lokasi jemputnya itu macet. Males guys. Jadi nah itu taunya macet ya karena lihat map guys. Dicocol dulu. Kita lihat mapnya ke lokasinya. Nah, kalau merah ya sudah. Kalau nggak merah ya tadi tak jemput guys. Tapi kalau merah ya aduh. Nggak jadi, cancel akhirnya. Oke guys, sudah ada lonjakan guys. Tapi apa saya bilang ya, kalau pengantaran Malioboro hindari ya guys ya. Oke. Ya, rata-rata kan di Malioboro semua pengantarannya. Pokoknya nyari yang pengantarannya bukan di Malioboro. Kalau di mall nggak masalah sih, mall masih oke lah, nggak masalah. Di Malioboro sudah nggak worth it guys. Tuh guys, bagaimana padatnya tempat wisata Jogja ya. Ini Taman Sari guys, Water Castle. BTW tadi bunyi beberapa kali guys, tapi ya nggak ada yang cocok ya guys. Rata-rata tuh tujuannya di kemacetan semua. Malioboro, Pasar Beringharjo gitu loh. Stasiun Tugu. Nah, titik-titik itu tuh harus dihindari teman-teman. Kalau bener-bener tarifnya nggak cocok. Nah, tarif cuma 20.000, 30.000 ke stasiun Tugu ke Malioboro ya nggak bakal diambil siapapun. Nah gitu, jadi ini tak ambil bener-bener yang cocok dan saya mau nyari lonjakan coba ya. Lonjakan kan lumayan guys, kalau lonjakan kan nggak jauh pengantarannya tapi gede tarifnya. Lah si Grab tunggal dene belas nggak ada lonjakan. Dari sini ke stasiun Tugu 17.000 kayak gitu. Dari sini ke Malioboro 20.000. Waduh. Ya nggak bakal diambil, makanya Grab tak setting tujuan aja nih yang jauh sekalian daripada nggak ada yang gede sama sekali Grab tuh.
gede, yang gede banget gitulah ya, di atas 50. Tadi nongol 30.000 juga. Jauh banget pengantarnya 30.000 di Wonocatur, dari Ngasem ke Wonocatur. Waduh, enggak dulu deh. Ini tugasnya pokoknya sekarang nyari tarif yang cocok. Entah tembus poin berapa, itu pikirkan ya nanti guys, dipikir nanti guys. Yang jelas sekarang nyari tarif yang cocok guys. Percuma kita dapat banyak, ya banyak trip atau banyak nominalnya gede, tapi toh BBM juga akhirnya boros karena ngelewatin banyak kemacetan. Coba deh driver Jogja siapa sih yang nggak yang mau gitu loh daerah Malioboro jemput atau nganter, pasti nggak ada yang mau guys. Semua driver pasti pengennya tujuannya nggak ke situ, keluar gitu loh yang jauh sekalian. Nah makanya orderan yang ke Malioboro, ke Beringharjo, ke stasiun Tugu itu pada nggak ada yang ngambil ya, karena gila macetnya itu. Saya aja pengennya ini keluar, ini malah ini keluar tapi yang jauh kayak bandara, Candi Borobudur, Candi Prambanan, gitu nggak apa-apa. Pantai Parangtritis atau Kaliurang, Lavator itu nggak apa-apa. Yang jauh gitu loh. Kalau sekitaran kota ini ya boleh tak ambil, tapi yang jangan kayak yang Malioboro. Oke, ini belum nongol lagi orderannya nih. Ya guys, ini tips ya guys bagi yang on beat di Jogja, terutama gokar. Kalau pas liburan kayak gini usahakan nyari lonjakan ya guys. Karena apa guys? Karena kalau misalnya tarifnya udah gede, misalnya tarifnya 100.000 ya, 100.000 itu normal, nggak ada lonjakan, kamu rugi guys. Ya, mendingan saya dengan tarif di bawah 100.000 tapi ada lonjakannya. Karena apa? Kalau ada lonjakan kan itu pengantarannya biasanya nggak jauh guys, pendek tapi mahal gitu kan, itu untung kita. Tapi kalau kita dapat tarif 100.000 tapi nggak ada lonjakan, hitungannya rugi. Karena apa? Karena itu tarif normal tapi lalu lintasnya macet ya, sama aja bohong. Jadi dapat kakap 100.000 misalnya ya, jauh, itu harga normal, nggak ada lonjakan misalnya ya, normal 100.000 ya, tapi jalannya macet, bisa sejam lebih mungkin ya. Rugi. Mendingan nyari yang 30.000, 40.000 tapi ada lonjakan karena pengantarannya deket ya. Itu sih tipnya guys. Jadi saya tadi hampir ketipu juga, hampir kepancing nongol 90.000 tapi kok nggak ada lonjakan. Terus saya cocol guys, kok jauh banget pengantarannya ya, dan ngelewatin daerah-daerah macet. Waduh, ya rugi nih guys. Akhirnya tak cancel, tak batalin walaupun 90.000 guys ya. Tak cocol dulu, tak lihat penjemputan oke, tapi pengantaran nggak oke karena ngelewatin Monjaling, ngelewatin Jakal yang daerah-daerah crowded, dan harganya nggak ada lonjakan, harga normal, tarif normal. Ya saya yang rugi. Mendingan nyari tarif yang nggak usah gede-gede banget tapi yang ada lonjakannya kalau ada ya, terutama di daerah tengah nih. Sekali lagi tengah ya, sekitaran Malioboro carilah yang ada lonjakannya guys. Kalau nggak ada lonjakannya kamu rugi, bukan apa-apa, ruginya karena macet, nggak worth it. Murah tapi macet gitu loh. Saya udah ngalami nih karena saya di tengah-tengah nih guys, jadi harus bener-bener teliti ngambil tarif itu, nggak asal cocol. Kelihatannya gede tapi nggak ada lonjakan dan macet, ya rugi dong. Mendingan tarifnya nggak usah gede-gede tapi ada lonjakan, lonjakannya ya 10.000, 20.000. Yang tarifnya biasanya 20.000 jadi 40.000 itu nggak apa-apa. Itu kan pengantarannya pendek, nggak jauh tapi mahal karena ada lonjakan ya. Tapi dicek juga itu penjemputannya di daerah macet atau enggak, terus pengantarannya di daerah macet atau enggak. Itu sih guys saran saya guys. Jadi jangan sampai tertipu dengan tarif atau argonya yang gede tapi kita cek waduh nggak ada lonjakan dan pengantarannya macet semua. Nah itu aja saran saya. Nah contohnya gini loh guys, tarifnya nggak usah gede-gede, cukup 24.000. Nah, tapi ada lonjakan 7.000 gitulah ya. Ini deket, ini pengantarannya deket banget, Galeri Prawiro Taman kayak gitu maksudnya. Jadi 24.000 itu 7.000 gitu loh. Jadi 7.000 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 itu 7.000
harga normalnya ya dikurangi 7.000, ini ada kenaikan 7.000. Ya, lumayan lah, dekat banget ini, nggak ada 2 kilo. Nah, sekilo, 1,5 kilo mungkin ya. Nah, maksudnya gitu. Ini bagi teman-teman yang mungkin luar kota atau pertama kali narik di Jogja, bingung mau gimana strateginya. Kalau udah terlanjur nyemplung di tengah kayak saya kayak gini, ya usahakan nyari lonjakan teman-teman ya. Kalau ya tahu sendirilah guys, lalu lintas di Jogja kalau liburan atau tahun baru, liburan lebaran, anak sekolah itu pasti macet. Nah, tarifnya kalau anda nggak ngambil yang lonjakan, rugi sendiri ya. Ruginya tarifnya murah, kena macet lama. Nah, itu makanya nyari yang lonjakan. Juga diperhatikan penjemputannya di mana, pengantarnya di mana. Jangan sampai tergiur dengan tarif gede tapi penjemputannya juga macet, pengantarannya juga macet, putar balik. Ya makanya dicek dulu di map. Kalau perlu dicocol dulu nggak apa-apa, nanti kalau nggak cocok cancel gitu. Saran saya gitu guys. Oke, lanjut ya. Ini malah belum hujan, tapi daerah utara sudah mendung, daerah sini malah enggak. Ini Prawira Taman 24.000 guys. Lumayan, deket banget. Contohnya gini guys, 183, tapi minusnya 43. Lonjakannya ngeri sih, tapi minusnya juga ngeri guys. Ngeri deh. Kayak gitu guys. Offline aja nih ya. Offline. Oke, lanjut. Jadi ini orderannya saya nggak tahu orderan keberapa ini. Memang saya nggak memvideokan per tripnya ya. Pokoknya intinya aja tips and triknya selama menghadapi musim liburan kali ini ya, cari lonjakan guys. Gitu pesan saya. Kalau nggak nyari lonjakan, kamu sendiri yang rugi. Begitulah kura-kura. Yuk lanjut. Nah, selesaikan dulu guys. Jadi begitulah kura-kura kira-kiranya guys. Daerah putarannya Prambanan guys. Oke, jadi vlognya saya akhiri sampai di sini aja. Saya mau cari balikan ke arah kota lagi guys. Matur nuwun yang sudah nonton. Tetap semangat. On beat-nya 13.000. Oke, yang jelas tetap jaga kesehatan. Nanti kalau kita sakit malah nggak bisa narik, malah berapi semuanya. Oke, jangan lupa makan, utamakan keluarga. Selamat menyambut tahun baru. Tahun baru di mana nih kalian semua nih teman-teman ya. Kalau saya tahun baru di rumah aja, kumpul sama keluarga, bikin acara sendiri ya, apalah, masak-masak atau bakar jagung, bakar ikan kayak gitu guys. Oke, tetap semangat. Selamat menyambut tahun baru 2025. Semoga kedepannya membaik. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Sobat taksi online mantap, begitulah kura-kura.